Mentari sore menyinari perumahan elit di Semarang, membiaskan warna keemasan di jendela rumah minimalis 2 lantai milik Sekar dan Bayu. Dari luar, rumah itu tampak sempurna. Halaman kecil yang tertata rapi, mobil mewah terparkir di garasi, dan kesan modern yang memancarkan kemapanan. Di dalamnya, Sekar baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan properti ternama. Ia melepas heels dengan helaan napas panjang, lalu berjalan menuju dapur menyiapkan makan malam untuk dirinya sendiri. Panci-panci di rak dapur masih tersusun rapi. Tidak ada tanda-tanda Bayu sempat makan di rumah. Bayu, suaminya, seorang pengusaha sukses di bidang teknologi, belakangan ini semakin jarang pulang tepat waktu. Sekar sudah terbiasa dengan kesibukannya, tetapi akhir-akhir ini ada sesuatu yang berbeda. Dulu, meski sibuk, Bayu selalu menyempatkan waktu untuk menelepon atau mengabari jika ia pulang larut. Sekarang, ponselnya lebih sering tak terangkat. Pesannya hanya dijawab singkat dan alasannya selalu sama. Rapat mendadak, proyek baru, klien penting. Sekar mencoba mengabaikan firasat yang muncul. Ini hanya paranoia, pikirnya. Bayu pria yang sibuk dan mereka adalah pasangan dewasa yang sudah melewati banyak hal bersama. Tidak ada yang perlu dicurigai. Namun, malam itu saat ia duduk sendiri di meja makan dengan sepiring nasi yang sudah dingin, kesunyian rumah mulai terasa begitu menusuk. Sekar menatap kursi kosong di hadapannya, lalu menghela napas pelan. Ia tidak tahu bahwa keheningan ini adalah pertanda dari badai yang akan segera datang. Pagi itu, Sekar duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Matanya memperhatikan Bayu yang berdiri di depan cermin, merapikan dasinya dengan gerakan cepat. Ada sesuatu yang berubah dari kebiasaannya. Ia lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi, selalu menunduk saat mengetik pesan, dan terkadang ada senyum samar di wajahnya, senyum yang dulu hanya ia tunjukkan pada Sekar. "Jadwalmu padat hari ini?" tanya Sekar dengan nada biasa. Bayu yang sedang mengambil jasnya hanya menjawab singkat, "Iya, ada rapat penting." Jawaban itu tidak asing. Belakangan, alasan itu seperti sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Malam harinya, Sekar terbangun saat mendengar suara pintu kamar mandi tertutup. Ia melirik ke samping, Bayu tidak ada di tempat tidur. Sekar menajamkan telinga, lalu samar-samar mendengar suara pesan masuk dari balik pintu kamar mandi. Tak ada suara air mengalir, hanya keheningan yang dipecah oleh getaran ponsel. Sekar menelan ludah. Ia tidak ingin berpikir macam-macam, tapi rasa curiga itu tumbuh, perlahan tapi pasti. Beberapa hari kemudian, Bayu pulang lebih larut dari biasanya. Sekar, yang sudah terjaga dengan segelas teh di tangannya, mencoba menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak. "Ada rapat mendadak," kata Bayu dengan ekspresi lelah, membuka jasnya lalu melemparkannya ke sofa. Ia masuk ke kamar tanpa menoleh. Sekar hanya menatap jas yang tergeletak begitu saja. Perlahan ia mengambilnya, ingin merapikannya ke dalam lemari. Namun saat tangannya menyentuh saku, ada sesuatu di dalamnya. Struk! Dengan hati berdebar, Sekar mengeluarkan selembar kertas kecil berlogo restoran mewah. Matanya menyapu tulisan di atasnya, nama restoran, daftar makanan, total pembayaran, dan yang paling membuat dadanya terasa sesak, tanggal yang tertera di sudut atas. Tanggal yang sama dengan malam di mana Bayu mengaku ada rapat mendadak. Sekar menelan ludah. Bayangan mulai berkelebat di pikirannya. Bayu duduk di meja restoran mahal, bukan dengan kolega bisnisnya, tapi dengan seseorang yang lain. Seseorang yang membuatnya tersenyum samar saat membaca pesan. Tapi Sekar menggeleng, menepis pikiran itu. Tidak, mungkin ini hanya kebetulan.
Mungkin ia berpikir terlalu jauh. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu mulai retak dalam pernikahannya. Sekar duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong, tangannya menggenggam struk restoran yang ia temukan beberapa hari lalu. Sejak saat itu, kecurigaannya terhadap Bayu semakin menguat. Bayu kini lebih sering bepergian. Dinas luar kota, katanya dengan nada datar seolah itu hal biasa. Namun, Sekar mulai memperhatikan bahwa kepergiannya selalu mendadak, dengan koper kecil yang sudah disiapkan jauh sebelum ia memberitahunya. Suatu malam, Sekar memutuskan untuk mencari tahu. Saat Bayu tertidur pulas setelah perjalanan bisnisnya, ia mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Terkunci. Tidak ada sidik jarinya di daftar akses. Namun, Sekar ingat satu hal. Bayu sering memesan tiket perjalanan menggunakan email yang tersinkronisasi dengan laptopnya. Dengan jantung berdegup kencang, Sekar berjalan ke ruang kerja. Ia menyalakan laptop Bayu, tangannya sedikit gemetar saat mengetik kata sandi yang selama ini tak pernah berubah. Layar terbuka. Sekar langsung membuka email Bayu dan mencari riwayat perjalanan. Matanya menyapu tiket-tiket pesawat yang tersimpan di dalam folder. Ada satu yang menarik perhatiannya, tiket perjalanan ke Jakarta 2 minggu lalu. Tapi ada yang aneh. Menurut Bayu, ia menghadiri konferensi bisnis di Surabaya. Namun, tiket ini menunjukkan destinasi yang berbeda. Sekar membuka pesan lain dan menemukan email konfirmasi reservasi hotel di Jakarta untuk 2 orang. Darahnya berdesir, napasnya tersengal, tangannya gemetar saat kembali ke folder lain. Kali ini, ia membuka folder foto yang tersimpan di dalam laptop Bayu. Lalu ia melihatnya. Bayu bersama seorang wanita, duduk berdua di sebuah restoran, tangan mereka saling menggenggam. Ada foto lain di kamar hotel diambil dalam suasana intim. Sekar nyaris menjatuhkan laptop dari pangkuannya. Matanya panas, dadanya sesak. Wanita itu adalah Laras, mantan rekan kerja Bayu. Wanita yang dulu sering datang ke rumah mereka. Wanita yang pernah ia anggap sebagai teman. Sekar menutup laptop dengan tangan bergetar. Ia menatap ruangan di sekelilingnya, rumah yang ia bangun bersama Bayu, kepercayaan yang ia jaga bertahun-tahun, semuanya kini terasa hampa. Dunia Sekar runtuh, dan ia tahu tak ada jalan untuk kembali. Sekar duduk di meja makan, jari-jarinya mencengkeram erat layar laptop yang masih terbuka. Foto-foto itu terpampang jelas, seakan menertawakan ketidaktahuannya selama ini. Malam sudah larut, tetapi ia tidak merasa mengantuk. Ada sesuatu yang lebih kuat dari kantuk yang menahannya tetap terjaga. Amarah, pengkhianatan, dan kekecewaan yang menyesakkan dada. Ia menunggu. Jam di dinding berdetak perlahan. Pukul 2 dini hari, suara mobil berhenti di depan rumah. Tak lama, pintu terbuka dan Bayu masuk dengan langkah santai, sama sekali tidak menyadari badai yang menunggunya. Sekar berdiri. Tanpa sepatah kata, ia menarik kursi, lalu mendorong laptop ke arah Bayu. "Lihat ini," suaranya tenang tapi dingin. Bayu mengernyit, lalu melirik layar laptop. Sekejap, wajahnya berubah. Mata yang tadinya penuh percaya diri, kini menyiratkan keterkejutan. Ia menutup layar dengan gerakan cepat. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya. Nadanya lebih menyerang daripada merasa bersalah. Sekar terkekeh pahit. "Jadi, itu yang kau tanyakan? Bukan menjelaskan kenapa kau melakukannya." Bayu menghela napas, mengusap wajahnya. "Sekar, dengar. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi ini sudah terjadi. Aku dan Laras." "Jangan sebut namanya." Sekar membentak. Suaranya pecah. "Kau tega, Bayu? Bertahun-tahun kita membangun ini semua, dan kau menghancurkannya begitu saja?" Bayu menatapnya. Ekspresinya bukan penyesalan,
melainkan kebosanan, seakan ia sudah lelah dengan percakapan ini sebelum benar-benar dimulai. "Sekar, aku muak. Aku lelah dengan pernikahan kita. Kau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Kita jarang punya waktu bersama. Aku butuh sesuatu yang baru." Sekar mematung. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada pengkhianatan itu sendiri. "Jadi, ini salahku?" Suaranya melemah. "Salahku karena bekerja, karena berusaha membangun kehidupan yang lebih baik untuk kita?" Bayu mengangkat bahu. "Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin jujur. Aku tidak bahagia lagi denganmu." Sekar menatap suaminya, pria yang dulu ia pikir adalah rumahnya. Sekarang ia melihat seseorang yang asing. Lalu kalimat itu meluncur dari bibir Bayu, memecah sisa harapan yang masih tersisa di hati Sekar. "Aku ingin kita bercerai." Dunia Sekar berhenti berputar. Hujan deras mengguyur Semarang malam itu, menyapu jalanan dengan derasnya, tapi tak ada yang lebih dahsyat dari badai di hati Sekar. Ia duduk di sudut kamar, matanya kosong menatap koper yang sudah dikemas Bayu. Mereka sudah bicara, atau lebih tepatnya, Bayu yang berbicara. Ia sudah memutuskan tanpa memberi Sekar ruang untuk bertahan. "Aku sudah mengajukan gugatan," kata Bayu dingin, "beberapa hari lalu. Semakin cepat kita menyelesaikan ini, semakin baik." Sekar tidak menjawab saat itu. Ia terlalu hancur untuk mengatakan apapun. Setiap upaya mempertahankan rumah tangga ini hanya berujung pada tatapan Bayu yang tidak lagi sama. Mata yang dulu penuh kasih, kini hanya memandangnya dengan kejenuhan. Tak butuh waktu lama, semuanya berjalan begitu cepat. Gugatan cerai diproses. Bayu lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, seolah tak ada lagi ikatan di antara mereka. Dan Sekar, ia hanya bisa bertahan meski setiap hari hatinya terasa dicabik-cabik. Namun, pukulan paling telak datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sore itu, Sekar duduk di kafe langganannya, mencoba mencari ketenangan di tengah kekacauan batinnya. Namun, saat membuka ponsel, dadanya seketika sesak. Sebuah unggahan di media sosial beredar luas. Foto Bayu dan Laras, tangan mereka saling menggenggam, senyum mereka penuh kebahagiaan. "Pertunangan resmi, tak sabar menanti hari bahagia kami." Sekar merasakan darahnya berhenti mengalir. 2 bulan. Hanya 2 bulan setelah perceraian mereka selesai, Bayu akan menikahi wanita itu. Dunia Sekar kembali runtuh, kali ini lebih dalam, lebih menyakitkan. Hujan deras mengguyur Semarang, membasahi jendela kamar Sekar yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini menjadi saksi bisu kehancurannya. Berita pertunangan Bayu dan Laras menyebar luas, bukan hanya di media sosial, tetapi juga dalam lingkaran keluarga dan teman-teman mereka. Kasihan sekali Sekar, pasti ada yang salah dengan dirinya kalau Bayu sampai memilih wanita lain. Istri macam apa yang tidak bisa mempertahankan suaminya? Bisikan-bisikan itu sampai ke telinganya. Ia menjadi topik pembicaraan di antara keluarga Bayu, bahkan teman-teman mereka yang dulu menganggapnya wanita sempurna. Kini, ia hanyalah seorang mantan istri yang gagal. Sekar terpuruk. Ia kehilangan segalanya. Suami, harga diri, bahkan pandangan orang-orang terhadapnya. Ia nyaris tenggelam dalam kesedihan tanpa akhir hingga suatu malam seseorang datang mengetuk pintunya. Dinda, sahabatnya sejak kuliah, satu-satunya orang yang masih ada di sisinya tanpa menghakimi. Dinda menatapnya dengan mata penuh kemarahan, bukan pada Sekar, tapi pada Bayu dan Laras. "Kau tidak boleh terus seperti ini," ujar Dinda, suaranya penuh ketegasan. Sekar hanya diam, menatap kosong ke arah jendela. Dinda menarik kursi di hadapannya, lalu menyodorkan ponselnya. "Lihat ini."
Layar ponsel menampilkan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar foto pertunangan. Sebuah video direkam diam-diam di pesta pertunangan Bayu dan Laras. Bayu berdiri di atas panggung kecil, merangkul Laras dengan bangga di hadapan tamu-tamu yang tertawa bahagia. Kita tahu perjalanan ini tidak mudah, suara Bayu terdengar di video. Tapi aku yakin bersama Laras, aku telah menemukan cinta yang sesungguhnya. Darah Sekar mendidih. Dinda menatapnya tajam. Bagaimana kalau kita buat mereka merasakan rasa sakit yang kau alami? Sekar menatap sahabatnya untuk pertama kalinya dengan kilatan berbeda di matanya. Ia tak akan tinggal diam. Pagi itu, Sekar menatap bayangannya di cermin. Mata sembab, wajah pucat, tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Bukan lagi kesedihan, melainkan tekad. Ia sudah cukup menangis. Sekar duduk di hadapan Dinda, secangkir kopi dingin di tangannya. Mereka berada di apartemen Dinda, tempat yang kini menjadi pelariannya sejak ia tak sanggup tinggal di rumah penuh kenangan bersama Bayu. Aku butuh bukti lebih banyak, kata Sekar pelan. Aku ingin memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk menyangkal ini. Dinda mengangguk. Aku sudah menyiapkan sesuatu. Sahabatnya mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah rekaman suara. Suara Laras terdengar jelas, tawa kecil diikuti oleh kata-kata yang menusuk dada Sekar. Bayu memang bodoh kalau sampai tetap bertahan sama Sekar. Aku cuma butuh dia karena uangnya. Lagi pula, dia terlalu gampang dimanipulasi selama aku bilang yang manis-manis. Sekar mengepalkan tangannya. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini tentang penghinaan yang dilakukan di belakangnya, tentang harga dirinya yang diinjak-injak tanpa rasa bersalah. Dinda menatapnya tajam. Masih ada lagi. Aku punya rekaman percakapan Bayu dengan temannya, di mana dia mengakui sudah berselingkuh bahkan sebelum kalian bercerai. Itu cukup untuk menjatuhkannya secara sosial dan hukum. Sekar menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Bayu dan Laras mungkin berpikir bahwa mereka telah menang, bahwa mereka bisa melenggang bebas tanpa beban. Tapi mereka salah besar. Mereka tidak tahu bahwa Sekar sedang menyiapkan sesuatu yang akan menghancurkan segalanya. Sekar menatap layar laptop di depannya. Folder berisi rekaman suara, tangkapan layar percakapan, hingga rekaman CCTV dari hotel tempat Bayu dan Laras sering bertemu sebelum perceraiannya resmi. Semua bukti itu tersusun rapi, siap untuk menghancurkan mereka berdua. Tangannya gemetar di atas touchpad. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini tentang kebenaran yang selama ini dikaburkan oleh kebohongan mereka. Namun, sebuah suara kecil di kepalanya masih meragukan langkah ini. Haruskah aku benar-benar melakukan ini atau membiarkan waktu membalas mereka? Keraguan itu menghantui pikirannya. Ia pernah percaya pada karma, pernah berpikir bahwa hidup akan mengatur keadilan dengan sendirinya. Tapi, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika Bayu dan Laras tetap bahagia sementara dirinya dibiarkan hancur tanpa perlawanan? Di tengah kebimbangan itu, notifikasi pesan masuk di grup keluarga Bayu membuat dadanya kembali panas. Kita harus bisa move on, lagi pula Bayu memang lebih cocok dengan Laras. Kasihan Sekar, tapi mungkin dia memang bukan istri yang baik. Sekar mencengkeram ponselnya. Orang-orang yang dulu membelanya, kini justru berdiri di sisi Bayu. Seakan ia yang bersalah, seakan ia yang tak mampu mempertahankan rumah tangganya. Seketika, keraguan itu lenyap. Ini bukan lagi soal membalas dendam. Ini soal harga diri. Ia menutup laptopnya dengan satu kesimpulan bulat. Bayu dan Laras harus merasakan rasa sakit yang ia alami. Amplop berwarna emas itu tergeletak di atas meja. Nama Sekar tertulis rapi dengan tinta hitam di sudutnya, seakan diundang dengan penuh kehormatan.
Pernikahan Bayu dan Laras. Sekar membuka undangan itu perlahan. Matahari sore menyelinap melalui jendela apartemennya, memantulkan kilauan halus dari desain undangan yang mewah. Tanggal, waktu, tempat, semuanya tercetak dengan indah. Tapi bagi Sekar, ini bukan sekadar undangan biasa. Ini adalah panggung terakhir dari permainan yang sudah ia siapkan. Ia tersenyum tipis, bukan sebagai tamu, tapi sebagai eksekutor. Malam sebelum pernikahan, Sekar berdiri di depan cermin. Gaun berwarna merah marun membalut tubuhnya dengan sempurna, membentuk siluet anggun yang elegan. Ia menyisir rambutnya perlahan, memastikan setiap helai tertata rapi. Tatapannya bertemu dengan bayangannya sendiri, bukan lagi wanita yang hancur dan tersakiti. Malam ini, ia adalah seseorang yang akan membuat sejarah. Ia menarik napas panjang, lalu mengambil ponselnya. Folder yang berisi rekaman dan bukti itu telah siap. Dengan satu ketukan jari, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Sekar tersenyum samar. Tunggu aku di pesta pernikahanmu, Bayu. Aku akan memberi kalian hadiah tak terlupakan. Ballroom hotel mewah di pusat Semarang berkilauan oleh cahaya lampu kristal. Para tamu undangan hadir dengan senyum cerah, menyelam dalam obrolan ringan sambil menikmati alunan musik yang mengalir lembut dari panggung kecil di sudut ruangan. Gaun pengantin Laras menjuntai anggun, putih bersih seperti kepolosan yang selama ini ia pertontonkan. Bayu berdiri di sampingnya, mengenakan setelan abu-abu elegan, tersenyum lebar seakan tak pernah melakukan dosa. Di tengah keramaian itu, Sekar melangkah masuk. Setiap kepala yang mengenalnya berbisik di belakangnya, membicarakan keberaniannya datang ke pesta ini. Tapi Sekar tidak peduli. Ia hanya tersenyum, menegakkan tubuhnya dengan percaya diri. Di tangannya, sebuah ponsel tergenggam erat. Di atas panggung utama, layar LED raksasa menampilkan slide indah berisi foto-foto pre-wedding Bayu dan Laras. Mereka tampak sempurna, sepasang kekasih yang akan memulai hidup baru penuh kebahagiaan. Sekar melangkah lebih dalam ke ruangan, pandangannya terarah ke satu titik, booth operator media, tempat sistem layar utama dioperasikan. Dinda yang telah menyelinap lebih dulu sebagai bagian dari tim dekorasi berdiri tak jauh dari sana. Ketika mata mereka bertemu, Dinda memberikan anggukan kecil. Semuanya telah siap. Jantung Sekar berdetak cepat, tapi tangannya tetap stabil saat membuka ponselnya. Ia memastikan file video yang telah ia siapkan terhubung dengan sistem layar utama ballroom. Hanya butuh satu ketukan jari. Satu sentuhan kecil dan pesta ini akan berubah menjadi kehancuran. Di atas pelaminan, Bayu dan Laras masih sibuk menyambut tamu-tamu penting mereka. Tidak ada yang menyadari badai yang sebentar lagi akan menghantam. Sekar menarik napas panjang, menatap layar ponselnya. Waktunya telah tiba. Gelas-gelas kristal berdenting. Gelak tawa memenuhi ruangan, bercampur dengan suara musik yang mengalun lembut. Di atas pelaminan, Bayu dan Laras tersenyum, menerima ucapan selamat dari tamu-tamu mereka yang datang dengan wajah bahagia. Sekar berdiri di tengah keramaian, tak ada yang menyadari keberadaannya sebagai ancaman. Dengan ponselnya di genggaman, ia melirik ke arah Dinda yang berdiri di dekat booth operator media. Saat pandangan mereka bertemu, Dinda memberikan anggukan kecil. Sekarang atau tidak sama sekali. Sekar menarik napas dalam. Jempolnya menyentuh layar ponsel. Dalam sekejap, layar LED raksasa yang semula menampilkan slide indah berubah hitam. Musik latar mendadak terhenti. Ruangan yang tadi riuh mulai hening ketika layar kembali menyala, memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sebuah pesta pernikahan. Video itu dimulai. Bayu dan Laras dalam kamar hotel tertawa mesra. Gambar bergerak tanpa sensor,
memperlihatkan bagaimana pengkhianatan mereka terjalin selama ini. Sekelompok tamu terdiam, beberapa menutup mulut dengan tangan, dan lainnya saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. 1 detik, 2 detik, lalu kekacauan pun dimulai. Teriakan pertama terdengar dari barisan depan. Para tamu yang lebih tua buru-buru berbalik, terkejut dan marah. Sebagian besar tamu perempuan menutup mata mereka, sementara suara bisikan penuh keterkejutan mulai berubah menjadi sorakan dan gumaman tajam. Di pelaminan, wajah Bayu yang tadi penuh senyum kini berubah pucat pasi. Laras membeku di tempat, tangannya mencengkeram gaunnya dengan kuat. "Matikan!" teriak Bayu, suaranya pecah. Namun video terus berjalan, memperlihatkan lebih banyak bukti yang tak terbantahkan. Sekar tetap diam di tempatnya, menyaksikan semuanya. Tidak ada air mata, tidak ada amarah yang tersisa, hanya kepuasan dingin yang mengalir dalam dirinya. Kebenaran telah terbuka dan tidak ada jalan untuk kembali. Bayu dan Laras membeku di pelaminan. Wajah mereka yang tadi berseri berubah pucat pasi, mata mereka melebar, menatap layar LED yang tanpa ampun, terus menayangkan bukti pengkhianatan mereka. "Hentikan, matikan layarnya!" Bayu berteriak panik. Ia melompat turun dari pelaminan, berlari menuju booth operator. Tapi operator yang kebingungan sudah tak mampu menghentikan siaran yang berjalan otomatis. Di antara tamu undangan, suara-suara riuh semakin menggema. "Astagfirullah. Jadi ini suami yang selama ini dipuja-puja? Sungguh memalukan." Ibunda Bayu yang duduk di kursi VIP terhuyung. Napasnya tersengal sebelum tubuhnya ambruk ke lantai. Teriakan panik menyusul. Beberapa orang buru-buru membantunya, tapi perhatian semua orang tetap tertuju pada skandal yang dipertontonkan di layar besar. Laras mencengkeram gaunnya, tubuhnya gemetar hebat. "Bayu, lakukan sesuatu." Suaranya nyaris tak terdengar, syarat ketakutan dan kehancuran. Bayu mencoba menarik kabel proyektor dengan tangan gemetar, tapi terlambat. Beberapa tamu sudah mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Dalam hiruk-pikuk itu, Sekar berdiri tenang di tengah ruangan. Ia menyaksikan semua kepanikan ini tanpa ekspresi. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Saat Bayu akhirnya sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, ia menoleh ke arah Sekar. Nafasnya memburu, wajahnya memerah penuh amarah dan ketakutan. "Sekar, apa yang kau lakukan?" Sekar menatapnya. Senyum tipis terukir di bibirnya, bukan senyum kemenangan, melainkan kelegaan. Ia melangkah mendekat, berhenti tepat di depan Bayu yang masih terengah. Dengan suara rendah tapi cukup jelas untuk didengar, ia berkata, "Aku hanya mengembalikan apa yang menjadi milik kalian, kebohongan dan pengkhianatan." Lalu, tanpa menoleh lagi, Sekar berbalik dan berjalan pergi dari ballroom yang kini penuh dengan teriakan, bisikan tajam, dan tatapan penghinaan yang ditujukan kepada Bayu dan Laras. Di luar, angin malam menyapa wajahnya. Ia menarik napas dalam, membiarkan udara dingin menenangkan hatinya. Malam ini bukan Sekar yang dipermalukan. Malam ini keadilan telah ditegakkan. Langkah Sekar mantap melewati lorong hotel, menjauh dari hiruk-pikuk ballroom yang kini berubah menjadi lautan kekacauan. Di belakangnya, suara teriakan. Bayu masih terdengar, bercampur dengan tangisan Laras dan gumaman tajam dari para tamu yang menyaksikan kehancuran mereka secara langsung. Tapi Sekar tidak menoleh. Ia tidak ingin melihat bagaimana Bayu mencoba menyelamatkan harga dirinya yang sudah terkoyak. Ia tidak peduli pada Laras yang kini hanya bisa menangis dalam ketakutan. Mereka berdua telah memilih jalan ini sendiri, dan sekarang mereka harus menerima akibatnya. Di luar hotel,
angin malam Semarang menyambutnya. Dinda sudah menunggu di dekat mobil, tersenyum bangga. "Selesai?" tanyanya singkat. Sekar mengangguk. "Ya." Ia menarik napas panjang, membiarkan udara malam memenuhi dadanya. Tidak ada kata maaf yang ia tunggu. Tidak ada pengakuan yang ia inginkan. Ia hanya ingin mereka merasakan apa yang telah ia alami. Dan kini mereka telah mendapatkan lebih dari yang pantas mereka terima. Beberapa hari kemudian, berita tentang pernikahan Bayu dan Laras yang berakhir skandal menyebar luas. Video itu sudah terlanjur beredar di media sosial, diperbincangkan di forum-forum gosip. Bayu kehilangan segalanya. Perusahaannya ditinggalkan investor. Klien mulai mundur satu persatu. Keluarganya sendiri menjauhinya, merasa dipermalukan di depan publik. Ia bukan lagi sosok pria sukses yang dihormati, melainkan seseorang yang kini hanya dipandang dengan tatapan jijik dan kasihan. Sementara itu, Laras tak bisa berbuat apa-apa selain menangis di balik pintu yang kini tak lagi terbuka untuknya. Sekar tahu semua ini. Ia membaca berita, mendengar gosip yang beredar. Tapi kali ini ia tidak lagi peduli. Di sebuah kafe kecil di pusat kota, ia duduk dengan secangkir kopi di hadapannya. Cahaya sore jatuh lembut melalui jendela, menghangatkan wajahnya. Luka itu masih ada, bekasnya belum hilang. Tapi kini ia lebih kuat. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia tersenyum. Bukan karena kemenangan, tapi karena ia akhirnya bebas. Sekar menutup koper terakhirnya dan menarik napas panjang. Tiket perjalanan sudah di tangan. Bukan tiket untuk melarikan diri, tapi untuk menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pernikahan yang ia kira bahagia, kini ia punya kesempatan untuk mengenal dirinya lagi tanpa embel-embel status istri atau korban pengkhianatan. Ia telah menang, tetapi kemenangan itu bukan akhir dari segalanya. Hidupnya baru saja dimulai. Di bandara, ponselnya bergetar. Beberapa pesan masuk, sebagian besar dari orang-orang yang dulu menjauhinya. "Sekar, aku minta maaf karena dulu tidak percaya padamu. Aku harap kita bisa bertemu dan bicara." Sekar membaca pesan-pesan itu dengan tenang, lalu menutup ponselnya tanpa membalas. Ia tidak butuh pengakuan mereka. Orang-orang yang memilih pergi di saat ia jatuh bukanlah orang yang ingin ia bawa ke dalam kehidupannya yang baru. Ia mengangkat kepalanya, menatap layar informasi keberangkatan. Beberapa menit lagi, ia akan terbang menuju tempat yang jauh dari semua kenangan buruk itu. Saat pesawat mulai lepas landas, Sekar tersenyum kecil. Di bawah sana, Semarang semakin mengecil di balik awan. Dan bersama dengan itu, masa lalunya pun ikut tertinggal. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak takut. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam di ballroom itu. Tetapi dampaknya masih terasa di seluruh Semarang. Bayu dan Laras kini menjadi skandal terbesar di kota. Video yang diputar di hari pernikahan, mereka telah menyebar luas, menjadi bahan perbincangan di berbagai forum dan media sosial. Bayu kehilangan hampir semua rekan bisnisnya, investor menarik diri, proyek-proyek besar dibatalkan, dan kredibilitasnya hancur dalam sekejap. Tidak ada lagi pria sukses yang dielu-elukan. Kini, ia hanyalah seseorang yang dipandang dengan jijik dan kasihan. Laras tidak lebih baik. Dulu, ia menikmati peran sebagai wanita yang menang. Tapi sekarang, ia ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu membelanya. Teman-temannya menjauh, rekan-rekan kerjanya enggan berhubungan dengannya. Keluarga Bayu yang semula menerima dengan bangga, kini menganggapnya sebagai penyebab kehancuran nama baik mereka. Rumor mengatakan bahwa mereka mulai bertengkar setiap hari.
Laras menuntut Bayu untuk bertanggung jawab atas kehancuran hidupnya. Sementara Bayu menyalahkan Laras atas semua yang terjadi. Pernikahan yang mereka impikan berubah menjadi mimpi buruk yang mereka ciptakan sendiri. Dan di tempat yang jauh dari semua itu, Sekar melihat semuanya dari kejauhan. Ia membaca berita yang muncul di layar ponselnya, melihat bagaimana orang-orang yang dulu merendahkannya kini berada di titik terendah dalam hidup mereka. Dinda pernah bertanya, "Apa kau puas sekarang?" Sekar hanya tersenyum tipis. Ia tidak butuh pengakuan, tidak butuh balas dendam lagi. Karena kemenangan sesungguhnya bukan saat ia menghancurkan mereka. Kemenangan sesungguhnya adalah saat ia tak lagi peduli. Sekar duduk di tepi pantai, membiarkan angin sore menerpa wajahnya. Matahari perlahan tenggelam di cakrawala, menciptakan gradasi warna jingga keemasan di permukaan laut. Dulu, ia berpikir hidupnya akan berakhir saat Bayu mengkhianatinya. Ia merasa kosong, hancur, dan kehilangan arah. Tapi sekarang, di tempat yang jauh dari semua luka itu, ia menyadari sesuatu. Ia tidak hancur, ia hanya berubah. Ponselnya tergeletak di samping tanpa notifikasi yang mengusik. Dinda pernah berkata, "Kau sudah menang, Sekar." Tapi kemenangan bukan hanya soal membalas dendam. Kemenangan sejati adalah saat ia tidak lagi menyimpan dendam. Apa yang telah terjadi adalah luka, tetapi juga pelajaran berharga. Sekar menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Dulu, ia membalas untuk menghancurkan. Tapi, pada akhirnya, yang ia dapatkan bukan hanya kepuasan, melainkan harga dirinya kembali. Badai telah berlalu. Kini, ia siap menjalani hidupnya dengan tenang, bukan sebagai korban, bukan sebagai seseorang yang tersakiti, tetapi sebagai wanita yang telah menemukan kembali dirinya. Dan untuk pertama kalinya, tanpa bayangan masa lalu menghantuinya, Sekar tersenyum.